Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat setelah sempat tertunda minggu lalu. Pihak termohon Polda Jawa Barat hadir di persidangan diwakili Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan tim penyidik unit Jatanras yang berjumlah 15 orang. Dalam sidang perdana tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan kurang lebih 35 halaman berkas gugatan penetapan status tersangka kliennya. Salah satu poin yang dibacakan adalah klaim ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy pun meyakini kliennya tak bersalah dan lepas dari jerat kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Hari ini, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar. Adapun agenda sidang adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan mendalami terkait sidang pra-peradilan lanjutan yang akan digelar pada hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama sudah ada Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Aristo. Selamat pagi, Mas Arief. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, yakni Bang Nicholas Johan, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Niko. Bang Niko, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan juga ada Ibu Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Kartini. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Niko dulu. Bang Niko, kalau melihat kemarin juga sudah ada dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Seberapa besar keyakinan Anda bahwa saat ini jawaban dari pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, tidak bisa mematahkan dalil-dalil yang kemarin disampaikan? Iya, kalau dengan bukti-bukti dan saksi yang kami punya, yang akan kami ajukan pada besok hari, ada 5 saksi yang kami ajukan. Kami sangat meyakini bahwa klien kami Peggy Setiawan tidak bersalah. Ya, meskipun dalam kesempatan wawancara kami juga kemarin di Pengadilan Negeri Bandung, tim hukum dari Polda Jawa Barat ini meyakini, mereka juga mengklaim memiliki bukti kuat atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peggy Perong yang disampaikan kemarin. Ya, itu urusannya mereka ya. Haknya dia untuk dia mempertahankan dalilnya dia. Sebagaimana dia sudah tetapkan Peggy sebagai tersangka, dia mau mempertahankan bahwa Peggy itu Peggy lah yang pelakunya sesungguhnya. Tetapi dengan bukti-bukti yang kami miliki dan saksi-saksi yang kami miliki, bahkan saya sendiri ketika bertemu dengan Peggy, saya sudah bertanya ketika malam itu, kamu ada di mana? Dan dia tetap mengatakan bahwa dia ada di Bandung, jam 10 malam dia sudah tidur. Kemudian waktu itu dia salam tangan saya, dia bilang, "Pak, tolong selamatkan saya, Pak, saya tidak bersalah. Masa Allah berikan saya hukuman begini berat, Pak. Saya tidak bersalah." Sambil dia nangis. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada di lokasi kejadian pada malam itu. Dan kami punya bukti-bukti semuanya itu dan kami punya saksinya, saksi-saksinya. Ya. Ya, kalau dari kuasa hukum sendiri kan menyatakan bahwa ini ada error in persona, bukan Peggy yang dimaksud dalam sidang putusan adalah Peggy alias Perong begitu ya, bukan Peggy Setiawan. Apakah Anda juga memiliki bukti yang cukup kuat karena pihak kepolisian juga nampaknya sudah cukup jelas begitu menyatakan nantinya akan membawa bukti-bukti juga yang bisa membantah itu? Ya, Peggy tidak, saya perlu tegaskan bahwa Peggy itu tidak ada alias Perong, alias Robi, alias segala macam. Peggy itu hanya Peggy Setiawan, nggak ada alias-aliasnya. Dan kami tidak pernah, kami ketika berdiskusi dengan keluarga, pihak keluarga maupun dengan Peggy secara langsung, mereka tidak pernah mengetahui Peggy alias Perong itu. Perong itu bahasa Cirebon katanya hitam, jadi banyak orang di Cirebon itu dibilang Perong. Perong itu hitam katanya. Oke, 18 kejanggalan yang kemarin disampaikan dalam persidangan. Mungkin bisa sedikit di-highlight, Bang, apa saja yang disampaikan kemarin?
Ya, pertama, error in persona. Betul-betul kami meyakini bahwa ini salah tangkap. Yang kedua, di dalam KUHP pasal 18 itu mengatakan bahwa ketika mau jadikan seseorang tersangka harus ada pemberitahuan penangkapan, yang mulai dari penangkapan, proses penangkapan. Ini tidak prosedural. Harusnya pihak keluarga diberitahu terlebih dahulu. Tidak serta-merta terus ini malah terbalik. Peggy-nya ditangkap dulu, dijadikan tersangka, baru dicari alat bukti, dicari saksi-saksi. Ini kan nggak benar. Inilah yang menjadi alasan kenapa kami pra peradilan. Baik. Saya bergeser ke Bang Aristo deh. Bang Aristo, publik ya mungkin melihatnya menangkapnya kemarin begitu, karena mungkin tidak langsung dijawab. Nah gitu loh. Jadi seharian kemarin itu mungkin miliknya Peggy Setiawan lah gitu ya. Bahkan dengan di highlight ada 18 kejanggalan ya. Ya. Nah ini hari ini Bang Aristo melihat apakah Polda bisa menjabarkan atau menjawab 18 kejanggalan tersebut, Bang Aristo? Gini ya, memang dari awal ya perkara ini tuh susah untuk kita tidak menyimpulkan ada paling tidak kesalahan administrasi penyidikan. Soal DPO kurang tambah, kemudian habis DPO jadi tersangka lagi. Tetapi yang namanya administrasi penyidikan itu bisa dijawab secara sederhana. Dan itu kalau itu pun salah, itu kan masalah surat menyurat. Itu bisa diperbaiki. Jadi kalau persoalan itu bisa diperbaiki. Nah, yang kedua, memang yang menurut saya fundamental adalah challenge terhadap error in persona tadi. Ini bukan orangnya. Itu kan sebenarnya. Kalau pengadilan mengatakan ini bukan orangnya, ya nggak bisa diperbaiki. Ini bukan orangnya. Nah, apa yang bisa dilakukan polisi ya? Prediksi saya kan polisi selalu mengatakan kita punya bukti kuat. Ya. Pertama kalau saksi-saksi itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu reliable karena namanya saksi bisa bohong, kredibilitasnya bisa dimodify. Tapi yang penting adalah saya pikir ya kalau mau polisi kuat ini dia mengeluarkan bukti yang selalu Kapolri bilang tuh scientific. Apa tuh bukti scientific? Ya itu bukti empiris yang sulit dibantah. Misalnya apa? Misalnya ada jejak DNA-nya si Peggy di senjata, misalkan ada samurai, ada benda tumpul, itu kan masih perdebatan juga. Itu kan bukti yang akan sangat sulit dibantah. Kalau bukti-bukti yang sifatnya saintifik, yang sifatnya empiris. Kalau bukti saksi itu empirikalnya itu ya questionable. Kenapa ya? Tadi saya bilang modified, bisa berubah-ubah. Nah, kalau administrasi penyidikan misalnya, tidak ada surat pemanggilan atau salah tangkap, kemudian tidak ditandatangani, surat perintahnya tidak ada. Itu gampang formalitas itu. Jadi perbaiki aja. Nah, sekali lagi yang nggak bisa diperbaiki adalah kalau error in personal. Jadi inilah battle-nya menurut saya. Jadi kan akan ada pembahasan material sedikit di dalam persidangan ini untuk mengungkap formilnya begitu ya? Iya, walaupun sebenarnya keran itu ya, sebenarnya keran untuk membahas material itu dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya itu kan cuma surat menyurat aja. Tapi sekarang dibuka, apalagi konsumsi publik begini nih, TV One membahas terus. Hakim pasti akan melihat substance-nya, bukan hanya kuantitas alat buktinya punya 1, punya 2, tapi pasti melihat kualitas alat buktinya. Apa yang dilihat kualitas itu tadi, apakah dia ini terbantahkan atau tidak, gitu. Bang Aristo tadi mengatakan kan, kalau saksi ini ya oke lah ya, tapi tidaklah terlalu kuat. Tapi kan kepolisian justru selalu menggembar-gemborkan yang namanya scientific crime investigation tadi begitu. Nah sekali lagi, kalau misalnya ruang kemarin atau layar kemarin, panggung kemarin dikatakan miliknya Peggy Setiawan gitu, tapi ya pernyataan dari kuasa hukum pun juga tadi Bang Niko mengatakan juga kami sudah siap pembuktiannya dengan saksi-saksi, kata dia begitu. Artinya dari sisi Peggy Setiawan pun juga tidak cukup kuat juga kalau hanya sebagai saksi-saksi. Kalau yang di situ, yang di Peggy saksi, yang di polisi punya jejak DNA tadi saintifik, sudah jelas kredibilitas alat buktinya itu akan kalah. Iya, gini. Karena dalam hukum acara pidana betul bahwa keterangan saksi itu salah satu alat bukti, tapi keterangan saksi itu ya pada prakteknya derajatnya tuh rendah. Kenapa derajatnya rendah? Karena saksi itu bisa bohong dan bahkan itu sudah diantisipasi oleh KUHP. Makanya ada yang namanya tindak pidana kalau saksi berbohong, kalau di luar negeri namanya perjury. Kenapa? Karena saksi bisa diarahkan kan? Bisa diarahkan, bisa disetel. Itu persoalannya, makanya Kapolri selalu menggembar-gemborkan polisi scientific crime investigation. Beneran ada tapi enggak gitu. Nah, ini yang saya tunggu sebenarnya. Ini beneran ada apa enggak? Kalau beneran cuma saksi lawan saksi, wah anginnya bisa bertiup ke arah
Peggy, Oh, sejujurnya ya. gitu. Tapi kalau dia punya kartu truf ini, kartu as ini, oh ini ada misalnya jejak DNA-nya. Ya, ada jejak DNA-nya misalnya di baju misalnya, di baju, di kaos. Paling tidak hakim akan mengatakan, wah ini saya nggak mau menyentuh terlalu jauh nih. Ini polisi punya alasan nih. Atau ada CCTV. Tolak dulu lah pra-peradilannya lah. Atau ada CCTV. Ya, CCTV yang saya nggak tahu ya ada apa enggak ya. Mungkin. Tapi saya harapkan ya, kasus ini supaya nggak anti klimaks ya, supaya polisi ini sudah menunda kemarin begitu ya, sudah dikritik habis-habisan. Saya harapkan ada tuh kartu asnya. Apalagi di usianya 78 tahun ya. Baru ulang tahun kemarin. Tapi terkait identitas Peggy Setiawan, kalau dari sisi kuasa hukum menyatakan alamatnya aja berbeda, ciri-cirinya berbeda, nama dalam putusan pengadilan pun Peggy alias Peron. Nah ini bagaimana memastikan siapa yang benar antara pihak kepolisian atau Peggy, kuasa hukum Peggy Setiawan? Ini kalau itu seperti ciri-ciri ya, itu kan debatable. Ada rambut lurus, rambut keriting, tinggi berapa, itu kan perkiraan sebenarnya dari keterangan saksi. Ini yang saya bilang, ini formalitas yang gampang diperbaiki sebenarnya. Oh iya, bisa aja dibilang, oh iya saya tahu terakhir domisilinya di sini, saya tahu berdasarkan keterangan ini ternyata salah. Oke, kalau begitu saya revisi. Itu kan sebenarnya sederhana. Dengan mudah aja seperti itu. Mudah, dan itu terjadi yang begitu. Oh, tapi saya kan revisi persepsinya suratnya. kan jadi kayak main-main dong penanganan kasus ini. Oh, itu yang saya bilang, sulit untuk kita tidak menyimpulkan. Ada persoalan tahun 2016. Ada asal ya, keasalan gitu ya dalam menyidik tindak pidana tahun 2016 yang coba dibersihkan di tahun 2024. Persoalannya, metode pembersihannya ini menurut saya ya, kenapa jadi rame terus, pertama terlalu defensif. Yang kedua tidak transparan. Nah, mestinya di pra-peradilan ini polisi bisa mengatakan selain tadi scientific investigation itu, mengatakan apa hubungannya penyidikan 2016 dan tahun 2022. Dijelaskan kenapa 2016 waktu itu DPO. Dan sekarang setelah DPO langsung ditersangkakan lagi. Apa persoalannya? Apakah ini orang dua kali tersangka atau ya waktu DPO mohon maaf cuma satu saksi doang, kita agak asal dan sekarang kita perbaiki. Itu masih bisa diterima daripada defensif. Kita kan jadi bertanya-tanya dan itu terlalu defensif sekali ya. Dan itu menimbulkan bukan hanya pers ya, tapi kuasa hukum juga mengatakan memberikan celah, memberikan alasan ini ada yang disembunyikan nih, ada yang nggak bener nih. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Kita minta tanggapan Bang Iko ya, dan juga kita akan berbincang dengan Ibu Kartini nih, ibunda dari Peggy Setiawan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Ibu Kartini. Ibu Kartini kemarin juga melihat langsung bagaimana proses persidangan pra-peradilan dan hari ini juga akan melihat langsung jawaban dari pihak kepolisian. Dari sisi Ibu Kartini, seperti apa sih melihatnya? Karena ini kan juga pertaruhan dari anak ibu begitu ya. Ya, menurut saya sih ya nggak, Kira-kira Bu Kartini puas nggak Bu dengan penyampaian tim kuasa hukum kemarin Bu? Ya menurut saya anak saya tidak bersalah, juga itu salah orang, bukan anak saya. Jadi Ibu puas ya dengan penyampaian tim kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin itu ya Bu? Iya. Nah hari ini Bu, kepolisian tentu akan membantah itu semua Bu. Ke-18 kejanggalan itu mungkin akan dijawab satu persatu Bu. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Iya, semua pasti akan dibela sama pengacara Peggy. Ya, Ibu keinginannya sebenarnya seperti apa Bu dari sisi keluarga Peggy Setiawan ini? Ya kepinginnya sih Peggy segera bebas karena Peggy tidak bersalah pada para penyidik, karena anak saya tidak bersalah, waktu kejadian pun anak saya tidak ada di tempat. Jadi saya yang inginkan, saya ingin segera anak saya dibebaskan dari semua tuduhan itu. Bu,
sejak mungkin beranjak remaja begitu ya Bu ya, sampai dewasa saat ini, tidak ada satupun Ibu mendengar panggilan atau sapaan Perong terhadap Peggy Setiawan anak Ibu? Tidak ada. Kan kalau kata orang Bu, apa istilah Perong itu adalah apa? Hitam tadi ya. Hitam gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau kita mungkin melihat sosok Peggy Setiawan anak Ibu ini ya identik lah hitam itu begitu Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana Bu? Ya kalau masalah hitam, ya kan ada semua orang juga hitam. Ya otomatis semua orang panggil Perong dong, kan yang hitam. Baik, Ibu, saya mau bergeser dulu ke kuasa hukum Peggy Setiawan juga. Ini Bang Niko boleh ditanggapi sedikit terkait tadi pernyataan dari Bang Aristo kalau misalnya pihak kepolisian ternyata membawa sejumlah bukti yang sangat kuat seperti mungkin hasil visum, kemudian bukti Scientific tadi begitu ya? Scientific Crime Investigation nih. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya sepakat bahwa kalau kita bicara hukum ini cuma dua. Cara hukum cuma dua, bukti dan saksi. Nah, dalam hal ini pihak kepolisian bisa nggak membuktikan dengan pembuktian-pembuktian di mana katanya Peggy memakai samurai untuk menikam Eki dan Vina. Nah, samurai itu ada atau tidak? Terus ada sidik jarinya atau tidak? Dengan adanya seperti misalnya ada spermanya Peggy atau tidak di tubuhnya Vina. Itu semuanya kan harus dibuktikan semua. Dan kami meyakini bahwa pasti karena sampai hari ini kami bertanya-tanya bukti-bukti itu mana dan tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Makanya itu suatu kejanggalan yang membuat kami ke pra-peradilan. Terus kemudian saya mau sampaikan juga bahwa ketika Peggy Setiawan ditangkap tanggal 22 Mei, terus menjelang 2-3 hari, 24 atau tanggal 24 sampai dengan 26 sekitar tanggal segitu, dia didatangin oleh 3 orang penyidik. 3 orang penyidik datang ke dia sekitar jam 2 siang, kemudian minta ada 6 lembar kertas. Lembar pertama ditulis Peggy Setiawan nama _2 Peggy Setiawan. Terus kemudian di lembar kedua, ketiga ada 6 lembar. Sampai dengan lembar ke-6, itu Peggy Setiawan diminta sidik jarinya dan tanda tangannya. Dan itu tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun propam. Nah ini sangat kami sesalkan. Kami bertanya kepada polisi untuk apa datang ke sana. 3 orang polisi datang untuk minta sidik jarinya Peggy dan tanda tangannya Peggy. Seperti itu. Oke, memang nggak dibenarkan metodologi seperti itu, Bang Aristo? Jadi gini ya, sebenarnya itu kan dia sudah tersangka. Mestinya kalau sudah tersangka itu segala tindakan harus diberitahukan kepada penasihat hukumnya. Ya, pertanyaannya dibenarkan atau tidak dibenarkan? Jawabannya itu tidak dibenarkan. Tetapi ada pertanyaan yang lanjutan, apa dampaknya kalau itu tidak dibenarkan? Nah, ini persoalan desain hukum acara pidana kita. Jadi tidak dibenarkan, tapi tidak ada sanksinya. Nah, itu yang saya bilang, makanya di desain hukum acara pidana kita itu kalau ada pelanggaran prosedur tidak otomatis menggugurkan validitas alat buktinya. Tinggal dibetulin aja, oke. Kalau gitu Anda datang sekarang, kita ulang lagi prosesnya. Sesederhana itu. Ini adalah pilihan politik dari desain hukum acara pidana kita tahun 81. Ya, yang government heavy. Yang lebih berat memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Ya, jadi begini ya, persoalan jadi begini, kemudian begitu mudah di negara ini memang untuk menetapkan orang sebagai tersangka, menahan, dan membuka ruang untuk abuse of power. Tapi sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa memang setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, ini berhak atas kompensasi. Maksudnya seperti apa kalau seperti itu? Jadi memang sekarang udah ada LPSK gitu ya. Itu melalui bisa upayanya pra-peradilan, ada namanya ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi misalnya dia salah tangkap atau salah ditahan, tapi harus terbukti dulu, misalnya Peggy ini harus bebas dulu nanti. Ya, atau pra-peradilannya menang dulu, dikatakan, oh Peggy ini bukan Peggy yang dimaksud oleh polisi yang terlibat dalam kekerasan perkara Vina dan Eki. Baru proses selanjutnya. Sekarang sudah ada LPSK. Ya, sekarang sudah ada LPSK. Dulu kan di KUHP belum ada LPSK. Sekarang LPSK bisa
menjadi mendampingi atau menjadi representasi. Ya, jadi bisa mengadu ke LPSK seperti yang dilakukan itu siapa Mario Dandi itu korbannya. Ya. Dia mendapatkan kompensasi dan restitusi. Oke, tadi juga disinggung oleh Bang Niko ya. Kalaupun misalnya ada samurai, kan begitu tuh. Dan tentu kan dengan mudah, saya sebagai penyidik tentunya sudah juga siap dengan segala yang disampaikan oleh Bang Niko tadi. Nah, urusan pembuktian adalah besok. Hari ini adalah jawaban dulu. Ya. Nah, apakah jawaban hari ini bisa meyakinkan? Kalau dengan ada buktinya langsung kan yakin langsung kita langsung gitu loh Bang. Nah, kita lihat kan pembuktian itu kan lanjutan dari jawaban. Ya. Yang paling tidak kan jawaban itu kan adalah versi tertulis dari apa yang mau dibuktikan. Nah, makanya kita lihat di jawabannya ada tidak scientific crime investigation yang digembar-gemborkan tadi, ataukah ini hanya saksi melawan saksi? Kalau saksi melawan saksi ini, tadi saya katakan anginnya itu akan lebih kepada kuasa hukum Peggy. Ya kenapa? Karena ada administrasi penyidikan, kekacauan penyidikan yang terjadi. Tapi saya takutkan nanti yang kesalahan-kesalahan yang terjadi itu prosedural misalnya tadi, yang dikabulkan. Oh, surat elementer maksud Anda gitu ya? Pemanggilan, kenapa? Elementer gitu ya maksudnya ya? Iya, jadi prosedural yang elementer yang hanya bisa diberes. Iya. Oh, kalau kayak gitu dikabulkan sementara, lalu dibetulin administrasinya muncul lagi. Oke. Tapi ini apa skemanya akan seperti apa? Kalau misalnya nanti dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim? Tergantung dikabulkan atau tidak dikabulkan berdasarkan apa. Kalau tidak dikabulkan langsung ke persidangan utamanya? Kalau tidak dikabulkan langsung ke persidangan utamanya, itu sudah pasti. Tapi kalau dikabulkan ada dua. Satu, dikabulkan apa dulu? Tadi dikabulkan yang pertama, kalau tadi Mas Arief bilang soal elementer, soal prosedural, ya bisa dibetulin, diketik-ketik lagi surat perintah penahanannya, misalnya panggilan tersangkanya, diajukan, dibenerin tadi. Tapi status tetap melekat gitu? Sementara tidak melekat, sementara tidak tersangka lagi, tapi kemudian bisa dikeluarkan lagi. Loh, itu dikeluarkan surat penetapan tersangka. Sesederhana itu, dan jadi, itu di-endorse oleh Mahkamah Agung. Jadi dicabut di pra-peradilan itu, tapi seketika juga langsung. Kalau kesalahan prosedur, kalau itu kesalahan prosedural basic, elementer yang tadi Mas Arief bilang. Tetapi kalau ternyata dia mengatakan, oh ini Peggy-nya beda dengan Peggy yang dimaksud error in persona tadi. Ya kalau itu sudah selesai perkaranya dong. Itu sudah fatal. Dan ini bukan orangnya. Sudah bebas gitu ya? Ya sudah, Peggy Setiawan ini bebas. Oke, Bang Niko, jam berapa sidang akan berlangsung? Dan kabarnya tadi dari reporter kami di sana, Bang Niko, jadi setelah jawaban dari Polda Jawa Barat, tim hukum Polda Jawa Barat akan langsung ditanggapi oleh timnya Bang Niko ini. Nah, jeda waktu ini memungkinkan nggak Anda mempersiapkan replik ini? Kami sudah siapkan justru dari kemarin. Kemarin kami minta supaya langsung polisi tanggapi karena sudah 1 minggu. Karena kami minta supaya mereka tanggapi sekaligus kami mau replik kemarin. Tapi katanya ya mereka baru mau jawab sekarang. Nah, hakim memberikan kesempatan untuk hari ini baru dijawab. Makanya kami sudah siap. Dari kemarin-kemarin juga kami sudah siap. Oke, adakah ahli atau saksi atau bukti baru yang akan dipersiapkan pada pembuktian esok hari, Bang Niko? Betul, kami punya 5 saksi dan 1 ahli. Besok kami hadirkan di persidangan nanti. Baik. Bu Kartini, ada siapa saja Bu yang bersama Ibu untuk sidang hari ini, Bu? Ada adiknya Luciana, ada Ameliana, dan ada saya. Dan itu semua nanti akan hadir di persidangan di gedung di bagian dalam ruang persidangan ya, Bu? Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Kartini, kemudian juga Bang Niko dan juga Bang Aristo sudah hadir pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana seperti apa begitu ya jalannya persidangan pra-peradilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kami masih akan memiliki informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali.